Assalamualaikum Mam, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di video YouTube aku. Buat kalian yang sudah klik channel aku, terima kasih banyak. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku di malam hari. Seperti biasa Mam, video-video aku adalah banyak kegiatan aku di malam hari, karena kalau pagi itu terlalu ribet buat bikin video ya Mam. Jadi aku bikin videonya malam hari. Aktivitas aku di dapur malam hari. Nah, ini aku refill minyak goreng dan apa-apa yang butuh di refill. Sambil nonton aktivitas aku di dapur, kita ngobrolin seputar gaya hidup minimalis yuk Mam. Yang pertama, sebelum kita memutuskan untuk mengadopsi gaya hidup minimalis adalah kita harus tahu dulu apa itu gaya hidup minimalis. Jadi minimalis adalah pola hidup hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat bukan berarti pelit ya Mams, artinya kita lebih bijaksana dalam membelanjakan uang belanja kita ya Mam. Cermat artinya kita harus pintar-pintar memilih barang-barang apa saja yang kita beli, yang benar-benar kita perlukan, yang benar-benar bermanfaat. Dan bersahaja, jadi kita bisa menikmati hidup kita karena kita memiliki tabungan dari pola hidup hemat kita, pola hidup sederhana kita punya sisa tabungan, jadi kita punya dana darurat. Yang kedua adalah tentukan tujuan. Jadi kita harus punya tujuan. Dengan mengadopsi gaya hidup minimalis, apa tujuan kita? Nah, dalam hal ini tujuan awal aku mengadopsi gaya hidup minimalis adalah membangun dana darurat. Di samping masih ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya mengadopsi gaya hidup minimalis adalah salah satunya aku ingin rumahku tidak terlalu banyak barang ya Mams, karena saya penderita alergi debu. Jadi rumah saya harus minim barang. Kemudian yang ketiga adalah tentukan start. Tentukan langkah awal yang bisa kamu ambil untuk memulai gaya hidup minimalis, pola hidup minimalis. Kalian bisa mencari referensi dari video-video para pelaku pola hidup minimalis di YouTube ya Mam. Dalam hal ini, langkah awal yang saya ambil adalah saya berhenti melakukan pembelian barang-barang secara impulsif. Jadi ketika saya menginginkan suatu barang, ketika saya ingin membeli suatu barang, saya akan benar-benar memikirkan manfaat dan kegunaan dari barang tersebut. Lalu saya akan mencari dulu barang-barang sejenis yang ada di rumah yang manfaatnya atau kegunaannya sama. Intinya, saya berhenti membelanjakan uang secara impulsif. Kuncinya adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Langkah yang kedua adalah saya melakukan decluttering terhadap barang-barang yang memiliki fungsi yang sama. Jadi ketika saya memiliki 2 atau 3 barang yang fungsinya sama, maka saya akan menyisihkan barang tersebut dan menyisakan 1 barang saja terhadap beberapa bagian ya Mam, misalnya dapur, misalnya lemari, atau kamar tidur, dan lain-lain. Dengan minimalis barang yang kita miliki di rumah, tentu saja juga akan mengurangi tenaga kita untuk melakukan beres-beres ya Mam. Semakin sedikit barang, semakin sedikit tenaga dan waktu yang kita gunakan untuk beres-beres. Selain itu, dengan minim barang, kita akan mudah mencari barang-barang yang kita butuhkan. Kadang-kadang tuh kalau kebanyakan barang ya Mam, kita mau cari satu item barang aja susahnya minta ampun ya Mam. Jadi dengan minimalis barang, manfaat barang tersebut lebih maksimal dan kita mudah dalam menemukan barang-barang tersebut.
Kemudian setelah itu kita menentukan dan memastikan setiap barang-barang yang kita miliki memiliki rumahnya masing-masing ya Mam, dan mengembalikan barang-barang tersebut ke rumahnya setelah barang tersebut dimanfaatkan, sehingga tidak ada barang yang tidak berada pada tempatnya. Dengan demikian, itu akan memudahkan kita untuk mencari barang tersebut kemudian hari ketika kita akan menggunakannya lagi. Kita tidak perlu mencari-cari di mana. Seperti contohnya aja adalah gunting kuku ya Mam. Gunting kuku adalah item barang yang sering kali terselip, dan ketika akan digunakan kita selalu mencari-cari ya Mam. Seringkali bahkan tidak menemukannya lagi, lalu membeli lagi, dan ketika barang yang lama ditemukan akan menjadi double barang, dan akhirnya salah satu barang menjadi tidak maksimal fungsinya. Melakukan decluttering pun juga ada tekniknya ya Mam. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau minimalis pertama kali biasanya over decluttering, jadi bernafsu untuk mengurangi barang-barang begitu ya Mam. Jadi decluttering itu prinsipnya lakukan secara berlahan-lahan, secara bertahap, dan melalui pertimbangan yang benar-benar. Jadi minimalis adalah proses ya Mam, decluttering juga proses. Nanti ketika proses decluttering, kalian akan menemukan beberapa pemikiran, kenapa ya saya dulu membeli barang ini, kenapa ya kok dulu sampai beli barang ini, padahal tidak bermanfaat, padahal tidak ada fungsinya, hanya sekedar kepingin saja. Dan ini bisa diambil pelajaran untuk kedepannya dalam membeli barang-barang. Beres-beres area dapur sudah selesai, tapi mata masih belum mau diajak terpejam. Jadi ini aku buka laptop, aku bikin minuman hangat, dan aku lanjut ngerjain pekerjaan sekolah. Di bagian belakang tempat duduk saya sebenarnya masih banyak setrikaan menggunung yang menunggu untuk disentuh, tapi aku lebih memilih pekerjaan yang ringan dulu. Esok hari masuk dapur lebih nyaman, lebih fresh, dan kita memulai aktivitas di dapur dengan perasaan gembira dan ringan ya Mam. Besok jika ada waktu agak panjang, waktunya menyentuh setrikaan. Segini aja video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Semoga menginspirasi. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.